yang mana kekuatan inilah yang bisa membuat kita terhubung dan menyatu dengan kehidupan lain di sekitar kita. Maka dengan cara inilah kita bisa tetap menjadi kosong, sehingga selalu ada ruang bagi kebenaran yang lebih luas itu untuk terungkap dalam diri. Karena bermakna, dari ketidakbenaran, bawalah aku menuju kebenaran. Sobat bijak, tempo hari aku sudah memperkenalkan Astanga Prajna Yoga berikut filosofinya pada kalian. Kita juga sudah bahas tentang hal-hal yang perlu dikondisikan sebelum kita melakukan praktek yoga. Maka sekarang sudah pas rasanya kalau kita mulai pembahasan tentang cara melakukannya, serta memahami aspek spiritual yang mendasari setiap langkah dalam Astanga Prajna Yoga ini. Sobat bijak, kita akan mengawali latihannya dalam pose Sukhasana, yaitu pose duduk bersila paling sederhana, lalu melakukan salam panganjali. Ini adalah teknik yoga yang sangat sederhana. Melakukannya pun tak perlu lama-lama, karena yang membuatnya jadi sangat signifikan bukanlah durasinya, melainkan ketika panganjali ini dilakukan dengan sikap yang tulus, sebagai bentuk ekspresi dari pemahaman yang mendalam akan kesejatian eksistensi. Maka pahamilah bahwa Anjali Mudra adalah gestur tangan yang digunakan dalam praktek ini, dan ini merupakan mudra dasar dalam tradisi yoga yang mengisyaratkan penyelarasan dan penyatuan serta penghormatan. Apa yang perlu diselaraskan yaitu frekuensi energi dalam sistem kita, karena dengan Anjali Mudra kita bisa membuat energi terpusat pada Anahata Chakra yang merupakan cakra penyeimbang dalam sistem kita. Selain itu, dalam cakra Anahata juga terpendam kekuatan super yang disebut empati dan cinta sejati, yang mana kekuatan inilah yang bisa membuat kita terhubung dan menyatu dengan kehidupan lain di sekitar kita untuk menciptakan harmoni. Dan inilah salah satu bentuk yoga yang berarti penyatuan. Kemudian, saat kita mengangkat dan memposisikan Anjali Mudra lebih tinggi dari ubun-ubun, maka ini menjadi gestur penghormatan sekaligus pengakuan terhadap eksistensi kehidupan yang tingkat kesadarannya lebih tinggi. Saat melakukan ini, akuilah juga kebodohan kita tentang kehidupan. Kita bahkan tak bisa melakukan apapun dalam kehidupan ini, iya kan? Dalam konteks sosial ataupun finansial, boleh jadi kita adalah orang yang berprestasi dengan berbagai karya dan kaya raya. Tapi dalam konteks kehidupan, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita yang melakukan nafas? Tidak. Nafas terjadi pada kita. Dan apakah kita yang melakukan detak jantung? Itu pun tidak. Detak jantung terjadi begitu saja. Iya kan? Dari semua yang menyebabkan kehidupan ini terjadi, tidak satu pun kita yang melakukannya. Semuanya terjadi dengan sendirinya. Dan kalau bukan kita yang melakukannya, maka sudah pasti ada sesuatu yang luar biasa misterius yang menyebabkan semua ini terjadi. Bukankah begitu? Dan kalau dalam benak kalian mulai terbesit kata Tuhan, Sang Pencipta yang Maha Kuasa, dan sebutan agung lainnya, tahan dulu. Tanyakan ulang pada diri kalian sendiri. Apakah kalian sudah tahu pasti tentang itu? Dengan mengalaminya sendiri, atau hanya karena percaya kata orang? Kalau kalian mengetahuinya dari pengalaman langsung, maka mengikuti channel-channel seperti ini sudah tak penting lagi. Mungkin sebaiknya kalian pun membagikan metode kalian, supaya orang lain juga bisa berupaya mengalaminya sendiri. Tapi kalau kalian tahu tentang Tuhan itu dari kata orang, apalagi orang itu juga tahunya karena cuma baca buku atau dengar dari kata orang juga, maka sebaiknya kalian mulai jujur pada diri kalian sendiri dan mulailah mengakui ketidaktahuan kalian.
seperti yang juga aku lakukan dulu, bahkan sampai sekarang. Meskipun kedengarannya aku sudah bisa bicara banyak tentang spiritualitas dalam berbagai dimensi, tapi kalau dibandingkan dengan luasnya jagat raya ini, pengetahuan dan pengalamanku masih belum ada apa-apanya. Maka dengan cara inilah kita bisa tetap menjadi kosong, sehingga selalu ada ruang bagi kebenaran yang lebih luas itu untuk terungkap dalam diri. Sedangkan bila kita masih mengidentifikasikan diri pada suatu kepercayaan, dogma, anggapan, kesimpulan, termasuk watak, berikut segala kesan mental lainnya, tanpa kita sadari, dalam konteks kesejatian hidup, kita hanya memenuhi benak kita dengan kepalsuan. Dengan begitu, tak akan ada ruang bagi kebenaran itu untuk terungkap pada kita. Itulah kenapa tujuan pokok dari segala macam laku spiritual yang ada mengerucutnya selalu pada upaya untuk mengalami keheningan, yang juga berarti kosong. Tapi jangan salah pahami kata kosong ini sebagai melompong atau tanpa adanya konten sama sekali. Kosong yang dimaksud adalah tiada lagi identitas atau kesan-kesan palsu tentang diri dan kehidupan kita, sehingga lenyaplah segala distorsi. Maka dengan begitu, jadi jelaslah pandangan kita terhadap konten sejati dari diri dan kehidupan ini. Maka untuk mewujudkan keadaan kosong ini, dasar sikap yang perlu kita tanamkan dengan sungguh-sungguh di dalam diri adalah mengakui ketidaktahuan kita. Dan dalam praktek yoga, sikap panganjali inilah yang kita gunakan untuk mengekspresikannya. Dengan kata lain, panganjali juga menyiratkan makna bahwa kita sudah melepaskan kebodohan itu dan siap untuk menyatu dengan kesejatian. Maka kalau kalian ingin menyertainya juga dengan suatu afirmasi sebelum menjalankan laku spiritual kalian untuk mengalami pencerahan, Asato Ma Sat Gamaya adalah mantra yang paling tepat untuk digunakan, karena bermakna dari ketidakbenaran, bawalah aku menuju kebenaran. Sobat bijak, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di langkah berikutnya.